kalau misalnya kita gosok gigi di bulan puasa batal nggak Ustaz? Makasih Ustaz. Iya, iya. Sebenarnya bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih harum dari bau minyak kasturi. Jadi jangan khawatir kalau kita berpuasa kemudian bau mulut kita itu tidak enak gitu. Karena rata-rata pasti seperti itu semuanya, kecuali hanya kita saja yang bau mulutnya berbeda dibandingkan yang lain. Karena sebenarnya bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu kan pengaruh lapar. Jadi kalaupun dia gosok gigi, maka bau mulut itu akan tetap tercium lagi setelah beberapa saat sehabis kita gosok gigi. Maka menurut ulama ada yang mengatakan ini nanti jatuhnya kepada makruh. Apalagi kalau pasta itu kan ada berasa itu. Ada rasa stroberi gitu ya, ada yang rasa pedas-pedas mint gitu dan lain sebagainya. Maka menurut ulama alangkah baiknya kalau gosok gigi itu ketika setelah sahur. Nah, jadi setelah imsak kita tidak ada lagi menggosok gigi sampai nanti setelah kita berbuka, kemudian kita gosok gigi lagi untuk kemudian melakukan qiyamul lail di malam Ramadan. Jadi sebenarnya tidak membatalkan puasa, tapi ada ulama yang memakruhkannya. Sehingga kita memang harus berhati-hati, sehingga menurut hemat dari para ulama untuk tidak menggosok gigi itu lebih baik daripada menggosok gigi di saat kita berpuasa Ramadan. Gini Ustaz, kan sekarang nih di grup WA, sosial media kita ada dari teman-teman yang masukin kayak takjil, es cendol, makanan-makanan enak yang lainnya gitu ya Kak. Tapi itu tuh apakah membatalkan ibadah puasa kita pada saat puasa ini ya Ustaz? Itu sekian. Iya betul ya. Memang ada juga sih yang ingin menggoda ya dengan makanan ataupun minuman-minuman segar selama di bulan Ramadan. Sebenarnya ini tidak pula sampai membatalkan puasa. Tapi kan balik lagi kepada niat ya. Niat kita itu untuk apa? Kalau memang dia punya toko atau punya bisnis makanan dan minuman ya tidak ada masalah. Tapi kalau hanya sebatas mempengaruhi teman ya, sebatas hanya memanas-manasin teman gitu ya, di saat hari siang panas, maka boleh jadi dimasuk dalam unsur kezoliman. Ya, kalau zolim tentu berdosa karena kita kan men-share sesuatu di saat orang memang sangat butuh dengan itu sebenarnya kan, lagi haus nih kan, lagi dahaga, terus dikirimnya es krim, tentu basalero awak mencaleknya jadinya. Jadi kalau ada orang yang men-share ya tujuan, apalagi ada niat tadi bahwa niat itu memang niat yang tidak baik gitu untuk membuat puasa teman-temannya kemudian menjadi terpengaruh. Nah, maka yang seperti ini tidak perlu dilanjutkan, kebiasaan yang seperti ini ditinggalkan. Karena kalaupun tidak masuk dalam kategori yang membatalkan atau merusak puasa orang lain, tapi yakinlah ini termasuk perbuatan bodoh yang dalam hadis Nabi bisa merusak ibadah puasa kita. Namanya adalah al-jahal, perbuatan bodoh. Tanya Pak Ustadz, untuk di masa pandemi ini apakah batal puasa seorang apabila dia melakukan vaksin? Terima kasih. Kalau kita di Institut Teknologi Padang itu kan rata-rata sudah vaksin ya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah kuliah daring luring hari ini mereka kan sudah vaksin. Nah, kalau bagi yang belum vaksin atau kan sekarang ada syarat nih, kalau mau pulang kampung itu kan harus 2 kali vaksin gitu ya, kemudian ada tambahan vaksin lainnya. Maka menurut ulama vaksin itu tidak membatalkan puasa. Karena vaksin itu adalah obat. Beda dengan kalau yang disuntikkan itu adalah makanan atau infus ya, yang di dalamnya memang ada kandungan makanan atau vitamin-vitamin yang membuat badan kemudian menjadi kuat, badan menjadi segar, maka itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau hanya obat-obatan yang disuntikkan, pendapat ulama itu tidak membatalkan puasa termasuk vaksin. Karena yang disuntikkan itu adalah obat, bukan makanan atau vitamin. Maka insya Allah menurut ulama ini tidak membatalkan puasa kita. Mau nanya, kalau misalkan halangan itu pantangannya apa aja Kak? Seperti kayak boleh nggak potong kuku atau boleh nggak keramas dan boleh nggak ke masjid kalau misalkan halangan? Oke. Terima kasih Pak Ustadz.
Ya, kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah, kemudian yang terjadi kepada Aisyah ketika tawaf keliling Ka'bah, bahwa ketika wanita haid itu yang dilarang hanya tawaf keliling Ka'bah. Padahal ketika pelaksanaan haji maupun umroh, itu kan bacaan Al-Quran adalah amalan yang utama, tapi tidak dilarang oleh Nabi. Sehingga yang namanya baca Al-Quran, potong kuku ataupun keramas itu tidak ada larangan bagi mereka yang haid, kecuali sholat, kemudian puasa atau tawaf keliling Ka'bah. Tapi kalau hanya masalah potong kuku, hanya masalah keramas, itu hanya mitos. Ada yang bilang katanya kalau keramas pas lagi haid nanti rambutnya rontok gitu. Kalau potong kuku pas lagi haid begini. Bahkan ada pula yang mengatakan orang haid itu ya katanya kalau umpamanya dia ingin mandi tidak boleh pula menginjakkan kakinya ke bumi, terus bagaimana dia mau sampai ke kamar mandi gitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya itu hanya mitos, tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah. Maka sekali lagi, memotong kuku, keramas itu tidak dilarang bagi wanita yang haid, kecuali baca Quran, kecuali sholat, kemudian puasa Ramadan dan tawaf keliling Ka'bah. Sementara baca Quran itu sendiri sebagian ulama berpendapat dibolehkan bagi wanita haid. Ada satu pertanyaan untuk Ustadz. Kalau di bulan Ramadan itu kan sering bawa anak-anak ke masjid sholat taraweh. Tapi kalau anak-anaknya ribut, apa perlu kita marahin atau bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik. Sebenarnya kita kan ingin melatih ya anak-anak kita agar juga bisa memakmurkan masjid atau rumah Allah. Nabi SAW juga mengajak cucunya Hasan dan Husain. Tapi memang catatan dari para ulama, kalau seandainya anak itu bisa tertib, tidak mengganggu jamaah yang lain, tentu tidak masalah. Karena kita mendidik mereka juga untuk bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Tapi kalau seandainya anak itu sudah mengganggu, ya, lari kanan, lari kiri, gitu kan, kemudian masuk ke saf gitu kan, maju ke depan, mundur ke belakang, tentu ada yang terganggu. Maka tentu ini masuk ke dalam kaidah yang berlaku secara umum untuk tidak mengganggu. Ya, kalau sudah mengganggu berarti itu kan perbuatan zalim. Nah, kalau seandainya anak yang kita bawa bisa kita tertibkan, tidak ada istilah memutus saf. Ya, walaupun anak itu belum balik, tidak ada istilah putus saf. Ya, yang putus saf itu dikhawatirkan ketika anak itu berdiri di samping kita, dia lari sehingga saf itu jadi kosong. Maka tentu inilah yang merusak jamaah, atau bukan saja kosong tapi kemudian dia mengganggu jamaah yang lain sehingga kekhusyukan jamaah untuk sholat menjadi terganggu, sehingga orang menjadi marah pula kepada kita. Dan sekali lagi ini bisa masuk dalam kategori perbuatan zalim.